Salam sejahtera bagi kita semuanya. Amang inang, saudara-saudara sekalian, para sahabat delima. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pertangyangan dari Nas Epistel pada Minggu Kantate 7 Mei 2023. Tertulis pada surat Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengarkan kata Shalom, atau bahkan kita sendiri sering mengucapkan kata Shalom. Dan mungkin juga kita sudah tahu apa arti dari Shalom. Shalom artinya damai, selamat, sejahtera, sehat, berhasil, rukun, dan hubungan yang baik, dan lain-lain. Intinya, Shalom adalah keadaan yang baik, keadaan yang serasi dan selaras, keadaan damai dan sentosa, dan tidak terganggu oleh malapetaka. Tapi ada hal yang perlu kita tahu, bahwa Shalom itu bukan soal menyangkut perasaan, tapi Shalom itu adalah soal keadaan, dan bukan pula urusan individu atau urusan pribadi. Tapi Shalom itu adalah urusan hidup bersama secara universal, secara komunal. Memang benar, setiap pribadi kita ini masing-masing menginginkan keadaan Shalom. Tapi Shalom itu tidak terwujud ketika hanya kita sendiri tanpa dengan orang lain. Shalom itu akan terwujud jika orang lain juga mengalami, merasakan keadaan Shalom. Tidak sempurna Shalom itu kalau hanya keadaan diri kita sendiri, harus bersama orang lain. Dan ternyata selain urusan atau keadaan duniawi dan bendawi, Shalom juga itu mengandung arti secara rohani dan surgawi. Contoh, Shalom adalah keadilan dan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Berarti ada banyak arti daripada Shalom. Tumpukan arti Shalom begitu luas dan begitu sangat tinggi, ibarat seluas bumi dan setinggi langit dari bumi. Dalam Shalom, langit dan bumi itu bertemu. Dalam Shalom, dunia dan sorgawi juga bertemu. Dan dalam Shalomlah yang ilahi, yaitu Allah, bertemu dengan yang insani, yaitu kita manusia. Kita bertemu dan berpelukan, dan keduanya berbisik dengan hangat. Shalom haperim, Shalom. Demikian luasnya dan tingginya arti Shalom, yaitu keadaan damai sejahtera. Akan tetapi Bapak Ibu, amang inang, para sahabat kami, saya mau tanya kita semua di sini. Apakah kalau cuaca atau suhu panas mengakibatkan saudara kehilangan damai sejahtera? Ataukah tiba-tiba listrik padam itu membuat kita kehilangan damai sejahtera? Apakah air pump yang tidak jalan di rumah kita itu juga membuat kita kehilangan damai sejahtera? Atau karena kita sedang mengalami putus cinta, maka kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Atau mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar kita, atau seseorang menghilangkan damai sejahtera dari dalam hati kita.
Contohnya, tadinya kita itu bersuka cita, hati kita damai sejahtera. Tapi tiba-tiba datang seseorang, pada saat itu juga kita benci dan kita kehilangan damai sejahtera. Ada banyak pertanyaan. Nah, sekarang saya ajak kita semua bikin banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Apa-apa yang membuatmu kehilangan damai sejahtera? Pikirkan itu sekarang juga, dan mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau jawaban saya benar, ada banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena di saat kita salah memberi arti dan nilai terhadap damai sejahtera, maka kita akan protes kepada Tuhan. Bahkan kita akan marah-marah kepada Tuhan. Dan kita akan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan di saat kita berhenti berharap kepada Tuhan, kita mulai menuntut banyak dari keadaan di sekitar kita. Kita mencari damai sejahtera yang semu, damai sejahtera menurut ukuran kita, damai sejahtera yang sementara. Dan bila keadaan itu berubah atau keadaan itu tidak seperti yang kita inginkan, maka kita kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya membuat ilustrasi seperti ini. Ada dua lukisan yang memberi pesan damai sejahtera. Lukisan pertama, katakanlah itu sebuah pegunungan yang sangat indah, dan pegunungan itu ada banyak pohon yang menjulang tinggi, dan di depan pegunungan itu ada danau yang tenang. Di tengah-tengahnya ada orang yang naik sampan. Dia diam, dia santai, dia menikmati pemandangan yang ada. Betul-betul suasananya tenang, damai sejahtera. Lukisan kedua, yaitu melukis laut yang begitu luas, tapi warnanya hitam kecoklat-coklatan. Sedang datang hujan yang lebat dan petir menggelegar, dan awan gelap menutupi langit. Betul-betul menyeramkan. Dan di pinggir laut itu ada tumpukan batu karang, dan di antara batu karang ada lubang. Di dalam lubang itu ternyata ada seekor burung pipit. Dia berkicau riang, seakan-akan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Seakan-akan dia tidak peduli, dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Lukisan itu terlihat jelek dan menyeramkan. Tidak ada keindahan sama sekali. Jelas tidak ada ketenangan. Yang tergambar adalah suasana kekacauan. Sekarang saudara menilai kedua lukisan, yang mana menurutmu memberi pesan damai sejahtera? Kalau menurut saya, keduanya itu memberi pesan damai sejahtera. Lukisan pertama itu, damai sejahtera digambarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang tenang, suasana tenang, keceriaan, kehangatan seperti pegunungan di pagi hari. Memang itulah damai sejahtera, suasana tenang, hangat dan bersahabat. Ada kalanya memang kita menginginkan suasana tenang, damai, tanpa ada gelombang, tanpa ada badai, supaya kita merasakan damai sejahtera. Namun juga kita perlu tahu, di saat yang lain kita ini diperhadapkan dengan keadaan seperti lukisan kedua. Walaupun gambarnya menyeramkan, namun di balik suasana kacau tersebut, seekor burung pipit itu berkicau seolah-olah tidak ada masalah. Itu menggambarkan bahwa damai sejahtera bukan hanya soal keadaan tenang, bukan hanya soal keadaan hangat dan bersahabat tanpa ada tantangan. Damai sejahtera tidak selalu tanpa tantangan, tapi damai sejahtera adalah ketika kita mampu menghadapi bagaimanapun situasinya. Ketika kita mampu menjalani kehidupan ini dan kita tak berharap di tengah badai yang menerpa, kita tidak kehilangan damai sejahtera. Ada kalanya memang kita diterpa, ada kalanya kita mengalami cuaca suhu yang panas, ada kalanya tiba-tiba listrik padam, ada kalanya air pam tidak hidup, ada kalanya ekonomi kita sulit dan kegaduhan yang lain. Tapi dalam keadaan itu kita masih punya harapan yang membuat hidup kita tetap damai sejahtera. Damai sejahtera yang saya maksud
sebagaimana yang ada firman Tuhan ini, yaitu damai sejahtera yang berasal dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang memampukan kita menjalani kehidupan ini, baik suka maupun duka, baik suasana tenang maupun suasana buruk. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat delima, benar, damai sejahtera dari Kristus itu memang luar biasa. Damai sejahtera dari Kristus itulah yang membuat orang Yahudi dan Yunani dapat bersatu. Padahal dari segi latar belakangnya mereka sulit bersatu, karena masing-masing membenarkan dirinya, menganggap dirinya lebih benar. Tapi dengan damai sejahtera dari Kristus, mereka bisa bersatu. Mereka bisa saling menerima yang satu dengan yang lain. Dan damai sejahtera Kristus juga mempertemukan seorang budak dengan seorang yang merdeka, yang selama ini tidak ada hubungan. Orang merdeka tetap memperlakukan orang budak seperti seorang budak. Tapi dengan damai sejahtera Kristus, mereka saling menerima dan menjadi sahabat. Dan damai sejahtera Kristus juga membuat orang bisa saling mengampuni. Yang tadinya saling dendam, tapi kini mengampuni. Sungguh luar biasa pembaharuan hidup oleh pengaruh damai sejahtera Kristus. Dan ini pula yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus yang mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sebab Paulus tahu, hanya damai sejahtera Kristus yang sebagai pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh yang diikat oleh damai sejahtera Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saudara yang menerima damai sejahtera Kristus, untuk memegang, mempertahankan, dan memelihara damai sejahtera Kristus di hati kita, kita juga diperintah melakukan beberapa hal. Pertama, bersyukur. Orang bersyukur bukan hanya karena keadaannya baik, bukan karena keadaannya tenang, tapi yang patut kita syukuri adalah ketika banyak tantangan, banyak rintangan, halangan, dan godaan, tetapi kita tetap merasakan damai sejahtera, sebab Kristus memerintah di hati kita. Walau badai kehidupan datang silih berganti, namun kita tidak kehilangan jati diri, kita tidak kehilangan harapan, dan kita tidak kehilangan damai. Itulah rasa bersyukur yang sangat dalam di hati orang percaya. Dan itu pula yang kita mazmurkan lewat lagu puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman, atau perkataan Kristus hendaklah diam dalam diri kita. Firman Kristuslah sebagai penopang hidup. Firman Kristuslah menjadi pelita kehidupan kita. Firman Kristuslah yang menjadi petunjuk arah kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini menuju damai sejahtera. Dan yang ketiga, apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, semua itu mari kita lakukan dalam Kristus. Lakukanlah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sebab itulah arti sebenarnya damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hatimu. Salam damai sejahtera. Shalom.